Di balik kemewahan apartemen megah dan mobil-mobil mewah yang memenuhi garasi, Pak Adi duduk termenung di ruang kerjanya. Sebagai seorang pengusaha sukses dan miliarder, hidupnya selalu penuh kemewahan. Namun kini ada satu hal yang membuatnya gelisah. Calon menantu anaknya, Raka. Ia belum mengenalnya benar. Bisnis, kekayaan, dan jaringan sosial tidak bisa menjamin seseorang memiliki hati yang tulus. Bagaimana aku bisa tahu kalau anakku memilih orang yang tepat? Gumam Pak Adi sambil menatap foto Raka di meja. Senyuman Raka tampak hangat, namun Pak Adi tahu, dunia ini penuh topeng. Dan terkadang, topeng paling indah menutupi hati yang rapuh atau bahkan licik. Ide itu muncul tiba-tiba, seperti kilatan cahaya di malam gelap. Aku akan menyamar, pikirnya. Aku akan menjadi seseorang yang tak dikenali, seseorang yang biasa, agar aku bisa melihat siapa Raka sebenarnya. Malam itu, Pak Adi memulai transformasinya. Jas mahal diganti dengan baju lusuh. Sepatu kulit diganti sandal bekas, dan rambut yang selalu rapi disamarkan dengan topi lusuh. Ia menatap cermin dengan wajah yang berbeda, bukan wajah miliarder yang biasa dikenal banyak orang, melainkan seorang pemulung sederhana. Keesokan harinya, di gang sempit kota, Pak Adi mulai menjalani kehidupannya yang baru. Ia mendorong troli tua, mengambil kardus bekas, botol plastik, dan sampah yang bisa didaur ulang. Bau sampah, debu jalanan, dan hiruk-pikuk kota adalah dunia yang benar-benar asing baginya. Namun ada rasa aneh yang menyenangkan. Rasa keterhubungan dengan dunia nyata, jauh dari protokol dan etiket sosial yang selalu mengikatnya. Sementara itu, Raka tengah mempersiapkan pertunangannya dengan anak Pak Adi, Anissa. Ia sibuk mengatur bunga, undangan, dan jadwal keluarga besar. Pak Adi kini menjadi Adi si pemulung, diam-diam mengikuti dari jauh. Ia ingin melihat bagaimana Raka bersikap bukan di hadapan kemewahan, tetapi di tengah situasi sederhana dan manusia biasa. Hari pertama percobaan penyamaran itu berbuah kejutan. Saat Raka berjalan pulang dari toko bunga, ia menjatuhkan setumpuk kantong plastik yang berisi bunga untuk pertunangan. Pak Adi tanpa ragu segera menolong mengangkat kantong-kantong itu. "Terima kasih," kata Raka, sedikit terkejut melihat pemulung muda yang membantu. Ada rasa sopan dan hangat yang tak sengaja terpancar. Pak Adi tersenyum di balik topinya. Ini baru awal, pikirnya. Raka tampak baik hati. Tapi apakah itu cukup untuk membuktikan kesungguhan hatinya? Beberapa hari berikutnya, Pak Adi mulai mengamati kebiasaan Raka. Bagaimana ia menanggapi orang-orang miskin? Bagaimana ia berbagi makanan dengan anak-anak jalanan? Bagaimana ia bereaksi saat melihat ketidakadilan kecil di lingkungan sekitarnya? Satu persatu, potongan-potongan karakter Raka terbuka. Ada kebaikan, tapi juga ambisi. Dan ada rahasia yang tak mudah ditebak. Suatu malam, saat menyiapkan troli sampah di sudut jalan, Pak Adi menemukan secarik surat yang tertiup angin. Tulisannya samar, namun jelas merupakan rencana Raka untuk pertunangan. Bukan sekadar kemewahan, tetapi ada unsur bantuan sosial bagi panti asuhan. Pak Adi tersentuh. Raka mungkin memiliki motif, tapi hatinya terlihat tulus. Namun Pak Adi tahu perjalanan ini baru dimulai. Menjadi pemulung hanyalah awal dari ujiannya. Pertanyaan yang lebih besar masih menunggu. Apakah Raka akan tetap setia pada kebaikannya ketika diuji dengan situasi yang lebih sulit? Apakah hatinya bisa diandalkan ketika kemewahan dan godaan hadir? Di malam itu, Pak Adi menatap langit yang dipenuhi bintang, merasakan debu kota menempel di wajahnya, dan tersenyum. "Besok aku akan memulai ujian yang lebih sulit," bisiknya. Di balik penyamarannya, ia tak hanya ingin menilai menantu, tetapi juga menemukan kembali esensi manusia di tengah kehidupan yang serba instan dan materialistis. Dan dengan tekad itu, Adi si pemulung melangkah pulang ke troli tua yang setia menemaninya, bersiap menghadapi hari-hari berikutnya yang penuh intrik, drama, dan kejutan. Hari itu langit kota tampak muram. Hujan rintik-rintik membuat jalanan menjadi licin dan berkilau oleh cahaya lampu jalan. Adi si pemulung menuntun troli tuanya di gang sempit yang biasa ia lalui. Aroma tanah basah dan sampah yang lembab menyengat hidungnya, tetapi ia tak peduli. Misinya hari ini lebih penting daripada kenyamanan atau kebersihan dirinya. Tanpa sengaja Raka muncul dari ujung gang. Ia tampak canggung dengan jas hujan yang terlalu longgar. Memegang kantong-kantong plastik berisi bahan makanan untuk kegiatan amal panti asuhan yang akan diadakan menjelang pertunangan. Tiba-tiba, Raka tergelincir di genangan air, dan kantong plastik itu jatuh berserakan. "Waduh!" teriak Raka, mencoba menahan kantong agar tidak basah. "Pak Adi,
Dengan insting cepat seorang pemulung berpengalaman, berlari dan membantu menahan kantong-kantong itu. "Hati-hati, Mas. Lebih baik kantong ini aku bantu," katanya, dengan suara lembut tapi tegas. Raka menatapnya. Mata lelaki itu bersinar ramah, tapi ada aura sederhana yang tak biasa ia temui di kota ini. "Terima kasih, Pak." Raka menunduk, mencari nama. "Adi saja," jawab Pak Adi singkat, tersenyum di balik topi lusuhnya. Sejak kejadian itu, Raka mulai terbiasa melihat Adi di beberapa tempat, kadang membantu anak-anak jalanan, kadang mengambil botol bekas untuk didaur ulang. Awalnya, Raka menganggapnya pemulung biasa, tapi semakin hari, ia merasa ada kehangatan di balik tatapan mata Adi yang tulus. Suatu sore, Raka tengah duduk di bangku taman, menulis catatan untuk acara amal. Adi si pemulung duduk di sampingnya tanpa diminta. "Mas, kalau mau, aku bisa bantu bawa beberapa bahan ini ke panti asuhan," katanya sambil menunjuk kantong-kantong di tangan Raka. Raka sedikit terkejut, tapi tersenyum. "Terima kasih, Adi, tapi aku rasa aku bisa menanganinya sendiri." Adi menatap Raka dengan seksama. Kadang, orang yang benar-benar baik hati itu bukan hanya yang mampu melakukan sesuatu sendiri, tapi yang mau menerima bantuan dan tetap rendah hati. Raka terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya lebih dalam dari yang ia sangka. Ia mulai menyadari bahwa di balik kesederhanaan Adi, ada pemahaman dan kebijaksanaan yang jarang ditemui. Hari demi hari, interaksi mereka semakin akrab. Adi mengajak Raka menghadapi situasi-situasi kecil yang terlihat sederhana tapi penuh ujian. Memberi sedekah tanpa diketahui orang lain, menolong hewan terlantar, bahkan menahan emosi ketika menghadapi orang yang kasar atau egois. Satu kejadian tak terduga membuat Raka terkejut. Saat sedang menyeberang jalan, seorang anak kecil hampir tertabrak sepeda motor. Tanpa pikir panjang, Adi meraih anak itu dan menariknya ke trotoar, menyelamatkannya dari bahaya. Raka terdiam melihat ketegasan dan keberanian Adi. "Ini luar biasa," gumamnya. Di sisi lain, Pak Adi juga memperhatikan Raka dengan cermat. Ia ingin melihat bukan hanya kebaikan yang ditunjukkan saat nyaman, tapi juga bagaimana Raka bereaksi saat menghadapi tekanan atau ketidakadilan. Beberapa kali Raka tampak frustrasi, tapi ia tak pernah menyerah atau membalas dengan kemarahan berlebihan. Ada ketulusan dalam hatinya, meski masih ada keraguan kecil tentang motif sebenarnya. Malam itu, setelah hujan reda, Adi kembali menuntun trolinya pulang. Hujan yang baru berhenti membuat jalanan berkilau, seolah menyelimuti kota dengan keajaiban kecil. Ia tersenyum dalam hati. Ujiannya belum selesai, tapi langkah pertama sudah berhasil. Raka mulai menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, jauh dari kemewahan dan protokol sosial. "Besok akan lebih sulit," bisik Adi pada dirinya sendiri. "Aku harus membuat Raka memilih antara kenyamanan dan kebaikan, antara ambisi dan hati nurani." Dan begitu malam merayap, kota yang tampak biasa ini ternyata menjadi panggung drama hidup, di mana seorang pemulung dan calon menantu saling menguji dan belajar tentang arti keberanian, kesabaran, dan cinta yang tulus. Keesokan harinya, Pak Adi menyiapkan ujian yang lebih menantang. Kali ini bukan hanya tentang kebaikan sehari-hari, tetapi pilihan moral yang rumit. Ia ingin melihat apakah Raka bisa tetap tulus ketika godaan, dilema, dan tekanan datang menghampiri. Pagi itu, Raka menerima undangan dari salah satu sahabatnya untuk menghadiri pesta megah. Semua teman bisnis dan kolega akan hadir, dan kesempatan itu bisa meningkatkan status sosialnya menjelang pertunangan. Namun, di tengah persiapan itu, ia melihat seorang wanita tua duduk di pinggir jalan, menatapnya dengan mata sedih. Di tangannya hanya sebungkus roti dan kantong plastik lusuh. Adi, yang mengintai dari kejauhan, tersenyum tipis. Ini saatnya ujian pertama hari ini. Raka ragu sejenak. Ia bisa saja mengabaikan wanita itu dan pergi ke pesta, tapi ada sesuatu dalam hatinya yang menuntunnya mendekat. Ia memberi wanita itu roti dan sedikit uang, tersenyum dan berkata, "Semoga hari ibu lebih baik." Adi mencatat setiap gerak-gerik Raka, memperhatikan kejujuran, kerendahan hati, dan spontanitas kebaikannya. Namun ujian sebenarnya belum selesai. Di sore hari, Adi sengaja menaruh satu kantong plastik penuh uang palsu di troli tuanya. Ia sengaja menampakkan kantong itu agar Raka melihatnya. Seorang pemulung biasa mungkin akan tergoda untuk mengambilnya, atau setidaknya meliriknya dengan rasa ingin tahu. Raka, tanpa ragu, hanya menatap kantong itu sekilas dan berkata pada dirinya sendiri, "Ini bukan urusanku." Ia menyingkirkan kantong itu dan melanjutkan kegiatannya,
Membantu anak-anak jalanan yang sedang bermain basah-basahan di genangan air, Adi tersenyum. Hatinya lega. Moral Raka tampak tulus. Tapi ia masih ingin menguji kesabarannya. Malam harinya, Adi mengundang Raka secara kebetulan atau tampak kebetulan ke sebuah gang sempit yang sering dijadikan tempat perkelahian kecil anak-anak kota. Raka, yang awalnya takut dan ragu, melihat sekelompok anak muda mengintimidasi seorang anak kecil. Tanpa pikir panjang, Raka melangkah maju, mencoba menenangkan mereka dengan kata-kata tegas namun lembut. Anak-anak itu tertawa, mengejeknya. Tapi Raka tetap tenang, tidak membalas dengan kekerasan. Anak kecil itu tersenyum lega, dan Adi yang mengintai dari bayangan merasa bangga sekaligus kagum. Raka memiliki keberanian yang nyata, bukan hanya kepura-puraan. Namun ujian terbesar datang secara tak terduga. Saat hendak pulang, Raka menemukan seekor anjing terjebak di selokan, hampir hanyut oleh hujan deras. Ia ragu, karena tubuhnya basah kuyup, dan ia harus segera ke tempat Anissa untuk persiapan pertunangan. Tapi hatinya tidak membiarkan anjing itu menderita. Dengan penuh perjuangan, ia menarik anjing itu keluar dari selokan, tubuhnya kotor, basah, dan lelah. Adi muncul di belakangnya, menepuk bahunya. Kau tidak hanya punya hati yang baik, tapi juga keberanian dan kepedulian. Kau mampu mengorbankan kenyamanan demi orang lain atau makhluk lain, katanya lembut. Raka menatap Adi, masih basah dan kedinginan. Namun ada rasa lega dan bangga dalam hatinya. Siapa kau sebenarnya? Tanya Raka. Setengah tersenyum, setengah bingung. Adi hanya tersenyum misterius. Nanti kau akan tahu. Tapi hari ini, aku melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Malam itu, Raka pulang dengan tubuh lelah, tapi jiwanya lebih ringan. Ia sadar bahwa menjadi baik dan tulus bukan hanya soal penampilan, tapi keputusan yang dibuat setiap hari di saat tak ada yang mengawasi. Adi menuntun troli tuanya pulang, menatap langit malam yang berkilau. Besok akan menjadi hari penentuan, bisiknya. Aku harus melihat hatinya ketika rahasia dan kebenaran mulai terungkap. Di antara hujan yang baru reda, lampu kota yang berkilau, dan aroma tanah basah, drama kehidupan berlangsung. Seorang pemulung dan calon menantu kini saling menguji, belajar, dan menemukan arti sebenarnya dari kebaikan, keberanian, dan cinta yang tulus. Hari pertunangan Anissa dan Raka telah tiba. Kota dipenuhi dekorasi megah, bunga berwarna-warni, dan tamu-tamu berseragam rapi. Tapi di balik kemewahan itu, Pak Adi masih mengenakan topi lusuhnya, menyamar sebagai pemulung. Ia ingin melihat wajah asli Raka ketika diuji oleh kebenaran yang akan segera terungkap. Raka datang, rapi dengan jas yang pas di tubuhnya, membawa senyum hangat. Namun matanya sesekali melirik ke sisi ruang, seolah merasakan sesuatu yang berbeda. Selama beberapa minggu terakhir, ia selalu bertemu Adi di berbagai kejadian kecil, dan rasa penasaran itu belum hilang. Pak Adi memutuskan waktunya telah tiba. Ia berjalan menghampiri Raka, menghapus topi lusuhnya, dan berkata dengan suara tegas namun lembut. Raka, aku harus jujur padamu. Aku bukan pemulung biasa. Aku adalah ayah dari Anissa. Raka terdiam. Hatinya berdebar, campur aduk antara terkejut, marah, dan bingung. Apa maksudmu? Selama ini engkau. Suaranya gemetar. Selama ini, aku hanya ingin melihat hatimu, Raka, kata Pak Adi. Aku ingin tahu siapa dirimu ketika tidak ada kemewahan, status, atau pandangan orang lain yang memengaruhimu. Dan aku harus mengakui, aku terkesan. Raka memejamkan mata, mencoba meredakan kebingungan. Semua kenangan tentang Adi si pemulung muncul dalam pikirannya. Saat ia membantu wanita tua, menolong anak kecil, menyelamatkan anjing dari selokan. Semua tindakan yang ia lakukan tanpa pamrih. Jadi, semua yang kau lakukan, semua yang kau uji, itu untuk aku? Tanya Raka, perlahan memahami maksud Pak Adi. Pak Adi tersenyum. Bukan hanya untukku, tapi untukmu sendiri. Agar kau bisa belajar tentang kesabaran, keberanian, dan arti sejati dari kebaikan. Raka menatap ayah Anissa, dan kemudian menatap dirinya sendiri. Ia merasa malu sekaligus bangga. Selama ini, ia hanya mengikuti hatinya, tanpa peduli status atau pandangan orang lain. Namun kini ia menyadari bahwa hatinya diuji dalam cara yang paling ekstrem. Anissa, yang memperhatikan dari jauh, mendekat dan menggenggam tangan Raka. Aku tahu kau tulus, Raka, dan ternyata ayah juga ingin memastikan kau sungguh-sungguh. Suaranya lembut, penuh kehangatan. Pak Adi menepuk bahu Raka.
Kau melewati semua ujian dengan baik. Aku percaya kau pantas menjadi bagian dari keluarga kami. Kekayaan tidak mengubah hati, tapi hati yang baik bisa membuat dunia menjadi kaya. Raka tersenyum, semua ketegangan dan kebingungan seketika sirna. Ia menyadari bahwa ujian yang Pak Adi buat bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang makna hidup, kebaikan, keberanian, dan kejujuran tidak diukur dari harta atau status sosial. Tamu-tamu mulai memperhatikan interaksi itu. Beberapa mengira itu bagian dari drama pertunangan, tapi tidak ada yang benar-benar menyadari kebenaran di balik topeng pemulung itu. Hanya Raka, Anissa, dan Pak Adi yang tahu. Malam itu, di tengah pesta yang megah, Pak Adi duduk di pojok ruangan, tersenyum sendiri. Troli lusuhnya kini berada di garasi, tetapi pelajaran yang ia berikan kepada menantunya tetap hidup. Ia merasa lega, tidak hanya karena Raka lulus ujiannya, tetapi karena ia melihat harapan. Generasi baru yang tulus, berani, dan peduli mampu membawa kebaikan ke dunia nyata. Raka mendekat, menunduk hormat dan berkata, "Terima kasih, Pak. Bukan hanya karena ujiannya, tapi karena kau membuatku belajar menjadi manusia yang lebih baik." Pak Adi mengangguk. "Kau sudah melakukan lebih dari cukup. Sekarang kita bisa menikmati hidup, bersama-sama, tanpa topeng. Ingat, kekayaan sesungguhnya ada di hati, bukan di dompet." Malam itu, pesta pertunangan berlangsung dengan hangat dan penuh kebahagiaan. Lampu berkilau, musik lembut mengalun, dan di antara tawa serta pelukan, satu hal jelas. Seorang pemulung telah mengajarkan keluarga miliarder tentang arti sejati dari cinta, kejujuran, dan kemanusiaan. Dan di langit malam, bintang-bintang bersinar terang, seolah merestui kisah tentang seorang ayah, seorang menantu, dan Gian yang membawa mereka ke pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Beberapa minggu setelah pertunangan, kehidupan keluarga Pak Adi kembali normal, atau setidaknya seolah normal bagi orang lain. Namun bagi mereka yang tahu kebenaran, segalanya telah berubah. Raka kini bukan hanya calon menantu, tapi juga seorang pria yang diuji dan diterima bukan karena status, melainkan karena hatinya. Pak Adi duduk di balkon rumahnya yang megah, menatap jalanan kota yang ramai. Troli lusuh yang dulu menemaninya saat menyamar kini bersih tersimpan di gudang. Namun kenangan akan ujian moral itu terasa hidup di setiap sudut rumah. Ia tersenyum sendiri. Mereka belum tahu, tapi dunia ini tak hanya tentang kekayaan, gumamnya. Raka, yang kini sudah lebih dekat dengan keluarga, mendekati Pak Adi. "Pak, aku ingin belajar lebih banyak. Tentang kehidupan, tentang membantu orang, tentang menjadi manusia yang benar-benar tulus." Pak Adi menepuk bahu Raka. "Kau sudah memulai langkah itu. Tapi ingat, kehidupan selalu menghadirkan ujian baru, bahkan ketika kita merasa semua sudah selesai. Hati yang baik akan terus diuji, tapi itu juga yang membuat hidup bernilai." Hari itu, Pak Adi mengajak Raka berkeliling kota, bukan sebagai pemulung, tetapi sebagai pengusaha yang juga peduli. Mereka mengunjungi panti asuhan, anak-anak jalanan, dan beberapa tempat komunitas yang membutuhkan bantuan. Raka melihat sisi dunia yang tak ia kenal sebelumnya. Kegembiraan sederhana, rasa syukur tulus, dan senyum yang tak ternilai. Di tengah perjalanan, Raka berhenti di sebuah gang sempit yang dulu menjadi saksi ujian pertamanya. Ia menatap tempat itu, mengenang momen ketika ia membantu wanita tua, menolong anak kecil, dan menyelamatkan anjing dari selokan. Ia tersenyum penuh haru. "Aku tidak akan melupakan pelajaran itu, Pak. Semua yang terjadi membuatku lebih bijak, lebih manusiawi." Pak Adi tersenyum bangga. "Itulah yang kumaksud. Ujian bukan hanya tentang menguji orang lain, tapi juga mengajarkan kita tentang diri sendiri. Aku belajar banyak darimu juga, Raka. Bahwa keberanian, kesabaran, dan kebaikan bisa muncul dari tempat yang paling sederhana." Malam harinya, pesta kecil digelar untuk merayakan pertunangan yang sukses dan awal perjalanan baru bagi Raka dan Anissa. Lampu gantung berkilau, musik lembut mengalun, dan para tamu terlihat bahagia. Namun, di antara kemewahan itu, ada ketulusan yang tak bisa dibeli dengan harta manapun. Pak Adi berdiri di sudut ruangan, menatap Raka dan Anissa. "Kau tahu," katanya pada dirinya sendiri, "miliarder atau pemulung. Yang penting bukan yang kita miliki, tapi apa yang kita berikan kepada dunia. Dan hari ini, aku merasa kaya, bukan karena hartaku, tetapi karena hatiku melihat kebaikan yang sejati." Raka mendekat, menggenggam tangan Pak Adi. "Terima kasih, Pak."
Bukan hanya karena ujian, tapi karena kau percaya padaku, bahkan ketika aku belum sepenuhnya membuktikan diri. Aku berjanji akan terus menjaga hati ini, bukan untukmu saja, tapi untuk dunia dan untuk Anissa. Pak Adi tersenyum hangat, melihat generasi baru yang siap membawa kebaikan lebih luas. Itulah warisan yang paling berharga. Hati yang tulus, keberanian yang nyata, dan kasih yang tak terbatas. Di luar, langit malam cerah, bintang-bintang berkilau, seolah merestui perjalanan hidup yang baru dimulai. Sementara kota yang dulu terasa keras kini dipenuhi dengan harapan. Dan di balik setiap tawa, pelukan, dan senyum, satu pelajaran jelas. Kekayaan sejati bukan soal uang atau harta benda, tapi tentang cinta, kejujuran, dan keberanian untuk menjadi manusia yang baik. Pak Adi menatap Raka dan Anissa yang menari di lantai pesta. Akhir dari ujian, awal dari kehidupan yang lebih bermakna, bisiknya. Dan dengan itu ia merasa damai, mengetahui bahwa hatinya dan hatinya anak-anaknya telah menemukan jalan yang benar,